Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama di dalam Jumat Agung ini. Kita akan berbicara yaitu tentang inilah darah perjanjian. Mari kita akan melandasi dari satu ayat firman Tuhan saja yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Satu ayat firman Tuhan yang sangat jelas sekali. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus menderita dan mati di kayu salib. Ini bukan sekedar peristiwa tragis atau kebetulan sejarah, tapi merupakan penggenapan rencana keselamatan Allah sejak semula. Yesus menyebut darahnya itu sebagai darah perjanjian. Darah yang mengikat janji baru antara Allah dan manusia. Darah Kristus memiliki kuasa yang saya katakan dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, berbicara tentang darah perjanjian. Di sebuah kerajaan kuno, itu ada tradisi unik. Setiap janji besar itu selalu dibuat, yaitu dengan tanda darah. Nah, suatu hari Raja Agung itu ingin memanggil seorang pemuda miskin yang dari desa untuk diangkat menjadi anaknya. Karena itu raja berkata kepada anak itu, "Aku sudah memilihmu untuk menjadi anakku. Dan mulai hari ini juga kamu akan jadi ahli warisku, sah menjadi anggota keluarga kerajaan." Ketika raja berkata seperti ini, maka pemuda ini agak sedikit bimbang. Ya, kemudian dia berkata, "Piye carane aku bisa percaya raja? Aku takut kalau raja berubah pikiran." Maka saat itu raja sangat mengerti. Lalu dengan tersenyum dia mengambil pisau kecil. Lalu dia membuat goresan kecil yaitu di tangannya. Dan darahnya pun menetes. Ya, darahnya netes kemana? Yaitu ke atas dokumen perjanjian yang sudah ditulis. Yaitu anak sah kerajaan. Wih, ketika darah ini sudah netes. Saudara, ini bukan sekedar tanda tinta. Tapi tanda darah. Artinya apa? Artinya janji ini sudah tidak bisa dibatalkan. Kecuali apa? Kecuali dengan nyawa raja sendiri. Dengan darah itu si pemuda miskin menjadi anak sah raja. Bukan karena dia layak, tetapi karena janji raja. Nah, hal ini sama seperti di malam sebelum Yesus disalibkan. Dia juga mengangkat cawan dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 28. Darah Yesus adalah tanda janji Allah kepada kita. Bahwa kita diampuni, bahwa kita diterima menjadi anak-anak Allah. Bahwa janji itu tidak akan pernah dibatalkan. Kenapa? Karena sudah disahkan. Yaitu dengan darah anak Allah sendiri.
Inilah janjiku dikatakan, yaitu kepada semua orang. Aku ini gak cuma omong tok, gak cuma ngomong saja. Aku sudah buktikan, yaitu dengan darahku, yaitu di kayu salib. Nah saudara, hari ini mari kita akan merenungkan. Mengapa sih kok darah Yesus? Darahnya sangat penting bagi kita. Apa sih itu darah perjanjian? Saudara, kita perlu tahu darah perjanjian itu adalah satu sebagai tanda kasih yang tidak main-main bagi kita. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, darah binatang pilihanlah yang dipakai, yaitu sebagai simbol untuk penyucian, simbol pengampunan dosa. Tetapi dalam perjanjian baru, Yesus berkata, inilah darahku. Ini bukan lagi darah binatang, saudara. Tapi ini adalah darah dari anak Allah sendiri. Ini bukan lagi simbol, tetapi realita, yaitu penebusan. Yesus tidak menebus kita itu dengan emas atau perak. Tapi Yesus menebus kita dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya saya katakan inilah tanda kasih yang tidak bisa ditaucia-wancia lagi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan kasih ini adalah kasih yang tidak main-main, saudara. Saudara, ada kisah nyata yaitu tentang seorang ibu dan seorang anaknya yang suatu kali terjebak dalam kebakaran rumah. Api sudah gede membara. Dan satu-satunya jalan keluar sudah tidak bisa lewat pintu. Tapi harus lewat jendela belakang. Maka ketika melihat, wah sudah ruangan sudah terbakar sedemikian rupa. Ibu ini pun kemudian mendorong anaknya untuk cepat keluar. Anaknya ragu-ragu untuk mencolot, dia lompat dari jendela itu. Tapi ibu itu dengan segenap kekuatan, dia dorong anaknya untuk keluar dari jendela itu. Kemudian dia sendiri setelah anaknya sudah melompat keluar dari jendela, dia sendiri melompat keluar dari jendela itu. Tapi sayang yang terjadi, bajunya keserimpet, saudara. Dan akhirnya dia terbakar. Tapi dalam keadaan terbakar dengan sekuat tenaga, dia melompat keluar dari jendela itu. Dan dia pun selamat. Nah saudara, pada waktu itu beberapa tahun sudah berlalu. Satu kali anaknya yang sudah menanjak remaja tanya kepada mamanya, "Mah, saya mau tanya, kenapa ya kok wajah mama jelek banget? Kenapa ya kok tangan-tangan mama, kaki mama, dan seluruh tubuh mama kok sampai seperti itu?" Maka kemudian dengan tenang dan dengan tersenyum, ibunya menjawab, "Nak, ini adalah tanda kasih mama. Karena saat api itu membakar rumah kita, mama rela terbakar dulu. Supaya apa? Supaya kamu tetap bisa hidup." Saudara-saudara, kasih seperti ini saya katakan tidak main-main. Kasih sejati itu selalu meninggalkan bekas. Dan kasih Yesus juga demikian. Meninggalkan bekas. Dia menumpahkan darahnya. Bukan karena dia lemah, tetapi karena dia mengasihi kita tanpa batas. Darah disalib itu adalah bekas kasih yang tidak akan pernah dihapus dan tidak akan pernah terhilang. Karena itu kalau sampai hari ini setiap kita masih berani bertanya, "Tuhan, apakah Engkau sungguh mengasihi aku?" Maka saudara, salib akan bisa menjawab dengan tegas, "Lihat darahku. Aku serius dan aku mati untuk kamu." Yang pertama.
Darah perjanjian, apa itu darah perjanjian? Darah perjanjian itu adalah darah yang dicurahkan. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, untuk banyak orang. Yesus itu tidak berkata, oh darahku tercurah hanya untuk si A yang tak sayangi. Darahku tercurah hanya untuk sekelompok orang di kota A yang aku sayangi. Enggak. Tuhan Yesus berkata, darahku dicurahkan untuk kapan? Untuk banyak orang. Nah saudara, ini menunjukkan kasih daripada Allah itu sangat menyebar, universal. Karena itulah saya mau katakan keselamatan itu tersedia. Bukan untuk hanya 1, 2, 3, 4 orang. Tetapi keselamatan itu adalah bagi banyak orang. Yaitu untuk pengampunan dosa. Itu dikatakan di dalam ayat 28b. Karena itu keselamatan tersedia bagi semua orang. Tapi, masih ada tapinya, harus yaitu diterima secara pribadi. Saudara, Yesus itu loh tidak berkata inilah darahku yang ditumpahkan hanya untuk orang api-api aja. Orang baik-baik saja. Atau orang Yahudi saja. Enggak. Tetapi Tuhan berkata untuk banyak orang. Artinya apa? Artinya darah Yesus itu tersedia untuk siapa saja. Kasihnya tidak pilih-pilih. Kasihnya bersifat universal untuk semua bangsa. Karena itu tegas banget. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kasih Allah bukan hanya untuk orang Israel tok. Tetapi kasih Allah adalah untuk seluruh dunia. Saudara, saya ini sangat terkesan ketika satu kali saya membuka video. Saya sangat tertempelak karena saya berkata kalau saya pun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Nah, hal ini dilakukan oleh seorang pemuda yang memandikan, yaitu seorang pengemis gembel yang kotor, yang berewokan. Tapi kok saya tuh sampai ketika melihat video ini, saya pun tertempelak. Saya berkata, kenapa saya tidak bisa seperti itu? Kita akan saksikan, coba kita lihat video ini. Seorang pemuda yang menolong, yaitu seorang pengemis. Lalu dia ambil cukur, dia cukur. Lalu yang dia lakukan adalah memandikan pengemis gembel tadi. Pengemis yang saya sendiri mengatakan tidak mau melihat saya. Tapi ini yang dilakukan pemuda itu. Dia mandiin, dia gantiin bajunya, dan kita bisa melihat perbedaannya jauh ya. Pengemis yang menakutkan, yang menggelikan, tapi akhirnya menjadi seorang yang ganteng ya, seorang yang luar biasa. Dan ketika itu enggak cukup sampai di situ, kemudian ini menyediakan makanan bagi dia dan bisa melihat luar biasa sekali. Ya, bisa ditutup ya. Saudara, saya bisa melihat perbuatan dari pemuda ini sangat dahsyat. Saya berani berkata kalau saya, maaf Tuhan, kenapa saya nggak bisa? Kenapa orang muda ini bisa melakukan hal yang begitu dahsyat dan luar biasa? Inilah komen yang ada, inilah bukti kasih. Kasih melalui perbuatan. Tidak pilih-pilih orang. Kita lihat di mata dunia pengemis itu kotor sekali. Tidak mungkin dianggap. Tapi kita lihat di mata Yesus. Wow, dia sungguh sangat-sangat berharga. Saudaraku yang terkasih, tidak ada kok dosa yang terlalu besar
bagi kuasa darahnya. Ketika darahnya menembus, yang terjadi adalah dahsyat. Tidak ada orang terbuang dan tidak diterima oleh Tuhan. Karena itu biarlah kasih kita pun demikian. Biarlah kasih kita juga tidak pilih-pilih kepada orang yang ada. Karena ingat, Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup sampai pada saat ini. Ada maksudnya, yaitu apa? Supaya kita bisa meneruskan kasih Allah melalui kita masing-masing. Nah sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menebarkan kasih kita, yaitu kepada sesama kita? Saudara, baru-baru ini seorang rekan pelayanan saya yang ada di pedalaman bersaksi. Dan ini sangat juga menempelak saya. Dia ini baru saja memenangkan seorang yang bernama Sis. Ceritanya itu adalah Sis ini sejak remaja hidupnya sudah sangat jauh dari Tuhan. Dan pemuda ini dikenal sebagai pemuda pembuat onar di kampungnya. Bisa bayangkan, suka mabuk, suka berkelahi, bahkan sering terlibat di dalam pemerasan. Semua orang takut, semua orang muak kepadanya. Malah ia sendiri, yaitu Sis ini sendiri, merasa hidupnya sudah terlalu rusak untuk bisa diperbaiki. Nah suatu malam ketika Sis sedang minum-minum di pinggir jalan. Tiba-tiba ia mendengar yaitu suara nyanyian dari sebuah gereja kecil di kampungnya itu. Yaitu kampung dari teman saya, gereja dari teman saya ini. Entah kenapa pada waktu itu hatinya pun tergerak. Dia kemudian melangkahkan kakinya. Dan dia berada di depan pintu gereja. Dia mendengarkan puji-pujian yang dilantunkan oleh sebuah persekutuan dari gereja teman saya pada waktu itu. Ketika dia mendengarkan puji-pujian yang ada, maka pemuda ini merasakan bahwa dia merasakan apa? Rindu dirinya untuk diampuni. Padahal hanya melalui sebuah pujian. Tapi dahsyat yang terjadi, roh Allah bekerja dahsyat. Malam itu, dalam keadaannya yang semrawut, ia masuk memberanikan langkah, masuk ke dalam gereja. Saudara bisa bayangkan kalau kita duduk di dalam tempat ini. Lalu ada seorang yang semrawut masuk di tengah-tengah kita. Jujur, apa respon kita? Semua orang dikatakan jemaat pada waktu itu ketakutan. Karena apa? Mereka tahu pemuda ini adalah pemuda pembuat onar di kampungnya. Datang. Tapi untung teman rekan pelayanan saya ini seorang wanita. Seorang jemaat pria datang menghampiri orang itu, yaitu Sis itu. Lalu dia berkata, sobat tenang ya, tenang. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu. Tuhan Yesus tidak akan menghakimimu. Karena itu bertobatlah. Saudara, apa yang terjadi? Langsung orang itu tadi sendeku, berlutut, dan dia menangis seperti anak kecil. Lalu dia teriak, malam ini juga aku mau menyerahkan hidupku, yaitu kepada Yesus. Karena itulah setelah itu yang terjadi, maka teman saya ini selalu tiap hari dia memberikan bimbingan, yaitu kepada pemuda Sis ini tadi. Itulah sebabnya saya pikir-pikir hal ini sama seperti pemuda tadi ya. Pemuda yang bisa ya hanya memandikan seorang pengemis gembel, tetapi yang terjadi adalah dahsyat sekali. Memang benar beberapa tahun kemudian, orang ini tadi yang ditakuti orang banyak, kini menjadi apa? Penginjil sederhana yang bisa keliling kampung. Dan kejadiannya tidak gampang. Dikatakan pemuda ini di dalam bimbingan penginjil yang ada. Jatuh bangun karena tidak gampang untuk bisa menjadi baik. Tetapi akhirnya
dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Menjadi penginjil yang luar biasa. Dia bercerita tentang Tuhan yang tidak membuang dia. Dia bercerita kepada banyak orang, jangan keras kepala. Karena dirinya dulu juga keras kepala. Dia bercerita, Tuhan tidak hanya mengampuni, tetapi juga bisa memakai orang hina menjadi saksinya. Itulah sebabnya dia selalu berkata, kalau Tuhan bisa mengubah orang seperti aku, maka enggak akan ada hati yang terlalu kotor bagi kasih Allah yang bisa dijamahnya. Saudara-saudara, kalau ketika saya mendengar kesaksian ini, kemudian saya ingat benar juga. Kalau kita ngelihat siapa sih Saulus dulu ya. Saulus adalah pembunuh, tapi berubah akhirnya menjadi rasul besar yang dahsyat dan dipakai Tuhan. Bukankah Paulus dulunya penganiaya gereja yang dia adalah orang yang layak untuk dibenci? Kenapa? Karena dia memusuhi, dia membunuh banyak orang-orang Kristen. Tapi ketika Saulus mendengar akan panggilan Tuhan, Paulus pun dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Lalu seketika saya membaca lagi firman Tuhan, benar juga. Ada lagi seorang perempuan pendosa yang terambil dalam Yohanes 8. Yang mau dirajam batu. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengampuninya, ketika Yesus merangkulnya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perempuan berdosa itu malah bisa menjadi saksi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, darah Yesus dicurahkan bukan hanya untuk sekelompok orang, tapi untuk dunia. Untuk saudara, untuk saya, dan untuk siapa saja yang mau percaya. Nah, inilah bukti bahwa kasihnya tidak terbatas. Salibnya cukup untuk semua dan hanya berlaku yaitu bagi yang mau datang. Jadi siapapun yang mau datang kepada Yesus tidak hanya diampuni, tapi dia juga akan dijadikan alat kemuliaannya. Amin. Biarlah ini terjadi pada diri kita masing-masing. Jangan biarkan diri kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi mari kita berkata, Tuhan, pakai aku, layakkan aku. Sehingga aku pun dapat kau pakai dengan luar biasa. Nah sekarang mari kita akan melihat mengapa sih kok darah Yesus itu penting. Darah Yesus penting karena apa? Untuk pengampunan dosa. Kita tuh tidak bisa selamat saudara dengan perbuatan baik. Kita butuh darah yang kudus. Untuk apa? Menebus dosa kita. Membersihkan hati kita. Mendamaikan kita dengan Allah. Itulah sebabnya tadi dalam Matius 26:28 yang akhir dituliskan. Sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk apa? Yaitu untuk pengampunan dosa. Karena itu saudaraku yang terkasih, kita semua pasti saya berani katakan pernah berdosa. Ada dosa yang kelihatan seperti berbohong, seperti mencuri, seperti saya kalau mencuri saya berkata, kok roh Kairin kalau aku tukang nyuri-nyuri duit. Kalau kita mencuri waktu, ada enggak? Ada. Saudara saya itu adalah orang yang disiplin. Karena itulah ketika melihat jemaat kalau datang ibadah. Sampai telat-telat dan macam-macam saya berani katakan Anda telah mencuri waktu Tuhan. Mencuri hanya bukan cuma berubah uang. Waktu yang sudah Tuhan berikan kita tidak tepat menggunakannya. Karunia yang Tuhan berikan bagi kita kalau tidak kita gunakan, mencuri sudah. Kenapa? Kasih karunia sudah Tuhan berikan bagimu. Kenapa engkau tidak gunakan untuk melayani? Itulah sebabnya dah heran saya ini punya seorang pemuda. Pinter banget main gitar tapi gak mau main. Karena sibuk bekerja lah dan macam-macam. Akhirnya yang terjadi apa? Ya tercurilah karunianya. Suruh main gitar. Loh kok gak bisa?
Ya enggak bisa lagi ya. Karena apa? Karena sudah tidak digunakan untuk pelayanan. Karena itulah saudara, kita ini gampang berzina, gampang iri hati, betul? Itu dosa-dosa yang kelihatan, masih banyak dosa yang tersembunyi. Seperti kepahitan di dalam hati kita. Seperti kemarahan di dalam hati kita. Kesombongan dari hati kita. Hati yang jauh dari Tuhan. Itu juga dosa saudara. Karena jangan sampai kita berkata, loh aku ini loh tiap minggu datang ibadah. Tapi kalau hati kita menjauh dari Tuhan. Saudara, Wishen Dolog. Ingat semuanya itu kalau kita berani menjauh dari Tuhan. Maka kita juga akan jauh. Yaitu dari hadirat Tuhan. Dan juga dari damai Allah. Tapi syukur saudara kepada Tuhan. Yesus tidak membiarkan kita terus di dalam dosa. Dia tidak hanya mengajar, tetapi memberikan dirinya saudara sebagai korban. Sudah mencurahkan darahnya supaya apa? Kita diampuni. Nah perlu kita pahami bahwa yang namanya dosa itu tidak bisa saudara dihapus dengan usaha sendiri. Seperti layaknya pakaian putih yang terkena noda tinta. Biarpun digosok, dicuci berkali-kali. Tetap akan ada bekasnya. Begitu juga saudara dosa kita. Tidak bisa dibersihkan hanya dengan perbuatan baik. Kita membutuhkan darah yang kudus. Darah yang tidak bercela. Dan itu hanya ada pada Yesus. Itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ada seorang narapidana, dia sudah bertahun-tahun berada di penjara karena kejahatan besar yang dia lakukan. Tapi akhirnya di dalam penjara itu dia bertobat dan sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Yang terjadi adalah setelah dia menerima Kristus, hidupnya pun berubah total. Dia menjadi pemberita Injil meskipun ketika berada di dalam penjara. Bahkan dari omongan dia, dari berita firman yang dia sampaikan, banyak teman-temannya menjadi percaya kepada Tuhan. Orang mungkin masih mengingat masa lalunya, tetapi Tuhan sudah melupakannya. Kenapa? Karena dikatakan dosa sebesar apapun, kalau dibasuh oleh darah Yesus, maka akan diampuni dan dilupakan. Itulah sebabnya Amsal 28:13 berkata, siapa menyembunyikan dosanya, tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, luar biasa, akan disayangi. Saudara, mungkin selama ini kita menyimpan dosa diam-diam. Saya katakan simpan dosa diam-diam, mungkin di rumah kita menyimpan dosa. Di pikiran kita atau juga di hati kita. Nah hari ini adalah saatnya. Saatnya kita datang kepada salib dan berkata, Tuhan, Engkau mengetahui isi hati. Engkau tahu hatiku yang terdalam. Tidak ada kok yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu basuh aku. Jangan ngomong basuh orang itu. Tidak. Basuh aku dengan darahmu. Darah Yesus bukan hanya cerita lama. Itu adalah kuasa yang hidup. Yang hari ini masih mampu mengampuni, menyembuhkan, bahkan memulihkan. Saudara, saya mau kasih tahu, tidak ada dosa yang terlalu kotor. Tidak ada orang yang terlalu rusak selama masih mau datang kepada salib. Karena itu tepat hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, mari renungkan. Adakah dosa yang belum dibereskan di dalam hidupmu masing-masing? Maukah saudara menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus dan dapat menerima pengampunan sejati yang daripada Dia? Saudara, Jumat Agung itu bukan sekedar kenangan Yesus disalib. Ini adalah hari ketika Tuhan berkata, aku buat perjanjian dengan kalian. Bukan dengan kertas, tetapi dengan darahku sendiri. Karena itu mari saudara-saudara, kita jangan sia-siakan darah yang begitu mahal.
Saudara, hari ini kita ini berdiri di bawah bayang-bayang salib. Kita memandang darah yang tercurah. Bukan darah biasa, melainkan darah perjanjian. Darah yang membuka jalan hidup yang kekal bagi kita. Ingat, bukan dengan perak atau emas kita ditebus, melainkan hanya dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda, yaitu Yesus Kristus. Maka hari ini kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Akankah kita melangkah keluar dari tempat ini dan kembali hidup seakan-akan salib itu tidak pernah terjadi? Ataukah kita berkata, oh Tuhan, hidupku ini milik-Mu. Aku tidak mau menyanyiakan darah-Mu yang kudus. Ingat saudaraku, darahnya menuntut jawaban. Darahnya memanggil kita supaya kita mau hidup benar, hidup kudus, hidup penuh syukur kepada Dia yang telah menyerahkan segala-galanya bagi kita. Karena itu hari ini mari kita mengangkat hati kita dan kita berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi-Mu. Aku mau menghormati darah perjanjian-Mu dengan hidup yang layak di hadapan-Mu. Mari mulai sekarang kasih kita tidak pilih-pilih. Begitu banyak orang-orang di luar yang membutuhkan uluran kasih kita. Dan jangan bungkam mulut kita. Dan jangan biarkan beku hati kita. Tapi biarlah kita mampu menjadi perpanjangan tangan Allah. Menjadi penyiar kabar sukacita bagi banyak orang. Supaya Jumat Agung tidak hanya berlalu begitu saja. Tetapi menjadi berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mari kita akan tuntut.